Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan dan kelemahannya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemilik syafaat yang agung. Saudaraku yang berbahagia, setelah kita membahas ghibah pada video-video sebelumnya, tibalah saat ini kita membahas tentang lapar dan kenyang dari kitab Ihya Ulumuddin. Tapi sebelum lanjut, tinggalkan sholawat di kolom komentar kalian. Semoga dengan komentar tersebut kita digolongkan sebagai umat yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Saudaraku yang berbahagia, Allah meletakkan dalam diri manusia berbagai kebutuhan, lapar, haus, tidur, dan hasrat. Semua itu pada hakikat adalah nikmat agar manusia bisa bertahan hidup. Namun, di balik nikmat itu, tersimpan ujian besar. Apakah manusia mampu menahan diri dari berlebih-lebihan, atau justru terjerumus dalam kerakusan? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajarkan bahwa syahwat perut adalah pangkal dari banyak penyakit hati dan jasmani. Makan berlebihan, atau yang sering disebut dengan kenyang berlebih, bukan hanya menggerus kesehatan tubuh, tetapi juga menghalangi cahaya hati untuk bercahaya. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada wadah yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadits ini menjadi dasar bahwa kenyang yang berlebihan adalah celaan, sebab dari sanalah muncul banyak penyakit. Kenyang sebagai pintu syahwat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa perut adalah sumber utama syahwat. Ketika perut dipenuhi, maka syahwat lain ikut bangkit, syahwat tidur, syahwat-syahwat seksual, dan syahwat terhadap dunia. Karena itu, beliau menyebut perut sebagai pintu besar bagi setan untuk masuk ke dalam diri manusia. Orang yang kenyang akan sulit beribadah dengan khusyuk. Hatinya menjadi berat, matanya mudah mengantuk, dan tubuhnya malas digerakkan menuju kebaikan. Sebaliknya, orang yang menjaga rasa laparnya dengan sederhana, justru akan lebih ringan hatinya untuk beribadah, jernih pikirannya untuk merenung, dan lembut hatinya untuk menangis di hadapan Allah. Allah Ta'ala berfirman, makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf 31. Ayat ini menjadi landasan bahwa Islam tidak melarang makan, bahkan menganjurkan menjaga tubuh dengan makanan halal lagi baik. Namun, larangan terbesar adalah berlebihan dalam makan, yang berujung pada penyakit hati dan jasmani. Penyakit yang timbul dari kenyang. Imam Al-Ghazali menguraikan, kenyang berlebihan melahirkan banyak penyakit, baik fisik maupun batin. 1. Penyakit jasmani. Perut penuh menimbulkan rasa sakit, malas bergerak, dan mudah terserang penyakit. Dalam dunia medis modern pun terbukti, makan berlebih dapat menyebabkan obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, dan berbagai gangguan organ pencernaan. 2. Penyakit ruhani. Kenyang menimbulkan keras hati. Orang yang kenyang jarang menangis karena takut kepada Allah. Sebaliknya, ia mudah tertawa, padahal Rasulullah mengingatkan, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Kenyang melahirkan syahwat nafsu. Setelah kenyang, syahwat seksual menguat, syahwat tidur bertambah, sehingga seseorang malas untuk bangun malam atau salat subuh. Kenyang membuat seseorang berat menerima ilmu. Hati yang penuh syahwat tidak bisa disinai cahaya hikmah. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, jauhilah perut yang penuh kenyang berlebihan, karena sesungguhnya ia membuat malas salat, membahayakan tubuh, dan mendatangkan berbagai bala. Lapar sebagai cahaya hati. Imam Al-Ghazali menegaskan, lapar yang dijaga dengan niat ibadah justru menjadi obat mujarab bagi hati. Dengan lapar, seseorang belajar menahan diri, mengingat orang-orang miskin yang kekurangan, serta menumbuhkan rasa syukur terhadap nikmat sekecil apapun.
Rasulullah sendiri terbiasa hidup sederhana. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau sering menahan lapar berhari-hari, hingga pernah mengganjal perutnya dengan batu karena tak ada makanan. Namun, dari hati yang penuh kesabaran itu, lahirlah kekuatan spiritual yang luar biasa. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak kenyang di dunia." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadits ini menggugah kita bahwa kenyang bukanlah tanda kemuliaan, melainkan bisa menjadi sebab kehinaan bila tidak dikendalikan. Menahan syahwat perut. Syahwat perut adalah syahwat paling mendasar, bahkan lebih kuat daripada syahwat seksual. Sebab, manusia lapar sejak lahir, dan jika tidak makan, ia bisa mati. Karena itu, ujian syahwat perut jauh lebih berat. Imam Al-Ghazali menyarankan beberapa cara untuk mengendalikan syahwat perut. 1. Makan dengan niat ibadah. Setiap suapan diniatkan untuk menguatkan tubuh agar bisa beribadah, bukan semata memuaskan selera. 2. Makan secukupnya. Rasulullah memberi tuntunan. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Melatih lapar dengan puasa. Ibadah puasa adalah sekolah menahan syahwat perut. Dengan lapar, hati menjadi lembut, jiwa menjadi tenang, dan tubuh terbiasa tidak berlebihan. 4. Mengurangi ragam makanan. Semakin banyak jenis makanan yang dikonsumsi, semakin besar peluang perut terisi penuh. Kesederhanaan adalah kunci menjaga hati tetap jernih. Dari uraian Imam Al-Ghazali, kita memahami bahwa kenyang berlebih adalah sumber penyakit, sedangkan lapar yang dijaga adalah sumber kebaikan. Perut yang terkendali akan membuat hati bercahaya, ibadah ringan, dan akal jernih. Sebaliknya, perut yang tak terkendali melahirkan syahwat, mengeraskan hati, dan menjerumuskan pada banyak penyakit. Maka, mari kita renungi firman Allah. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, niscaya akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut 69. Menjaga perut dari kenyang berlebihan adalah salah satu bentuk mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Barang siapa mampu menundukkan syahwat perut, ia akan lebih mudah menundukkan syahwat lainnya. Kenyang menjadi penghalang ibadah. Kenyang yang berlebihan bukan hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga menjadi penghalang utama ibadah. Orang yang perutnya penuh akan merasa berat untuk berdiri dalam salat, sulit untuk merenungkan ayat-ayat Allah, dan matanya cepat terlelap saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Imam Al-Ghazali menjelaskan, hati yang diselubungi syahwat perut ibarat cermin yang buram. Ia tidak mampu memantulkan cahaya hakikat, sehingga zikir dan doa pun terasa hampa. Rasulullah bersabda, barang siapa sedikit makan, maka hatinya akan bersih dan mudah berpikir. Dan barang siapa banyak makan, maka hatinya menjadi keras dan matanya buta. Hadis riwayat Abu Nuaim. Hadits ini menegaskan bahwa sedikit makan adalah kunci kejernihan hati, sedangkan banyak makan membuat hati gelap, sulit menerima nasihat, dan jauh dari kehusyukan. Kenyang melahirkan panjang angan-angan. Imam Al-Ghazali menyingkap rahasia batin yang halus. Kenyang berlebih seringkali menumbuhkan panjang angan-angan. Orang yang kenyang merasa hidupnya masih panjang, ia tenggelam dalam kenikmatan dunia, dan lalai mempersiapkan kematian. Orang yang perutnya penuh akan sibuk memikirkan esok hari dengan nafsu duniawi, makanan apa lagi yang akan dinikmati, hidangan apa yang belum dirasakan, dan kesenangan apa yang belum dicapai. Dari sini, lahirlah sifat rakus dan tamak, yang menjauhkan diri dari sifat qanaah dan zuhud. Padahal Rasulullah telah mengingatkan, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta, niscaya ia akan mencari lembah yang ketiga.
Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini seolah menegaskan bahwa kenyang yang berlebihan adalah saudara keserakahan. Semakin dipuaskan, semakin ia menuntut lebih. Bahaya sosial dari kenyang. Kenyang tidak hanya berdampak pada pribadi, tetapi juga melahirkan dampak sosial. 1. Melupakan kaum fakir miskin. Orang yang terbiasa hidup kenyang seringkali tidak merasakan penderitaan mereka yang lapar. Padahal lapar adalah jalan empati. Barang siapa merasakan lapar, ia akan mudah berderma dan menolong. 2. Mendorong kerakusan ekonomi. Syahwat perut mendorong manusia mencari makanan enak dan berlimpah. Dari sini lahirlah kerakusan dalam mencari harta, bahkan dengan cara yang haram. 3. Menumbuhkan kesombongan. Orang yang selalu makan makanan lezat berpotensi memandang rendah mereka yang sederhana. Makanan mewah dijadikan simbol status sosial, bukan lagi sekadar kebutuhan. Imam Al-Ghazali mengingatkan, kenyang yang berlebihan dapat menutup mata dari penderitaan sesama. Sementara lapar yang ditanggung dengan ikhlas, justru melembutkan hati dan membuka jalan empati. Lapar para ulama dan orang saleh. Para ulama dan orang saleh terdahulu banyak meninggalkan teladan tentang keutamaan menjaga lapar. 1. Nabi Isa alaihi salam pernah berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap banyak makan, sebab banyak makan membuat hati keras, malas salat, dan tubuh berat untuk taat." 2. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang banyak makan, melainkan ia kurang ibadahnya." 3. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan kezuhudannya. Beliau lebih sering makan sedikit agar tubuhnya ringan beribadah dan pikirannya tajam untuk menghafal hadits. Kisah-kisah ini bukan berarti Islam memerintahkan kelaparan, melainkan mengajarkan menjaga keseimbangan, agar makan tidak melampaui batas, dan ibadah tetap terjaga. Cara menghilangkan syahwat perut. Imam Al-Ghazali memberikan beberapa terapi spiritual untuk mengikis syahwat perut. 1. Membiasakan lapar secara bertahap. Tidak langsung menahan makan berhari-hari, tetapi sedikit demi sedikit mengurangi porsi agar tubuh terbiasa. 2. Melatih dengan puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa Daud adalah cara ampuh mengendalikan syahwat perut. Puasa membuat perut lapar, hati lembut, dan jiwa tenang. 3. Menghindari makanan berlebih di hadapan mata. Imam Al-Ghazali menasihati, jangan biarkan banyak makanan tersaji di hadapanmu, karena hal itu menggoda perut dan melemahkan tekad untuk menahan diri. 4. Mengingat hakikat dunia. Sesungguhnya makanan hanyalah sarana untuk bertahan hidup, bukan tujuan hidup. Jika makanan menjadi tujuan, maka manusia tak ubahnya hewan ternak. 5. Bersahabat dengan orang-orang zuhud. Duduk bersama orang-orang yang sederhana dalam makan akan melembutkan hati dan mengikis kerakusan. Dari uraian ini, jelaslah bahwa kenyang berlebih adalah pintu berbagai bencana, baik bagi jasmani, rohani, maupun sosial. Sebaliknya, lapar yang dijaga adalah kunci cahaya hati, empati, dan ketajaman pikiran. Syahwat perut adalah ujian yang paling awal dan paling kuat bagi manusia. Barang siapa mampu menundukkannya, maka ia lebih mudah menundukkan syahwat lain. Firman Allah menjadi pengingat bagi kita. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Naziat 40-41. Maka, jalan menuju surga salah satunya adalah menahan syahwat perut. Dengan menundukkan lapar, kita menundukkan nafsu. Dengan menundukkan nafsu, kita menundukkan dunia. Kenyang menjadi jalan setan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa syahwat perut adalah jalan masuk utama setan ke dalam diri manusia. Perut yang penuh membuat darah mengalir deras, dan setan pun ikut mengalir dalam aliran darah itu. Dengan kenyang, hati melemah,
syahwat lain bangkit, dan akal menjadi tumpul. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darah. Maka persempitlah jalannya dengan lapar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa lapar bukan sekadar kondisi fisik, tetapi juga senjata ruhani. Dengan lapar, seseorang mempersempit jalan setan, menjaga pandangan, menundukkan syahwat, serta melapangkan ruang bagi cahaya iman. Lapar membuka pintu makrifat. Al-Ghazali menuturkan bahwa orang yang lapar dengan niat ibadah akan mendapatkan 4 keutamaan besar. 1. Hati lembut dan khusyuk. Lapar membuat hati mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Air mata mengalir deras dalam doa, dan jiwa lebih dekat dengan rasa takut kepadanya. 2. Akal tajam dan pikiran jernih. Banyak ulama besar terbiasa mengurangi makan agar pikirannya ringan dan mudah memahami ilmu. 3. Tubuh ringan untuk ibadah. Orang yang sederhana dalam makan tidak mudah malas. Ia lebih cepat bangkit untuk salat malam, lebih sabar berzikir, dan lebih mudah bangun pagi untuk salat subuh. 4. Empati terhadap fakir miskin. Lapar membuat seseorang merasakan penderitaan orang lain. Hatinya tergerak untuk memberi, bukan sekadar menikmati. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, jangan sampai perutmu kenyang, karena ketika perutmu kenyang, hatimu akan tidur, dan engkau akan kehilangan kedekatan dengan Allah. Kisah teladan para salaf. Para ulama salafus sholi meninggalkan banyak kisah tentang bagaimana mereka menjaga perut agar tidak berlebihan. 1. Abu Bakar As-Siddiq Ra. Beliau terkenal sangat zuhud. Pernah suatu ketika disuguhkan makanan lezat, beliau hanya makan sedikit, lalu menangis. Ketika ditanya alasannya, beliau berkata, aku khawatir jika aku menikmati semua ini, maka Allah akan kurangi kenikmatanku di akhirat. 2. Umar bin Khattab Ra. Beliau sering berlapar-lapar bersama rakyatnya. Saat paceklik melanda Madinah, Umar tidak memakan daging, mentega, ataupun roti halus, melainkan hanya makan roti kasar dan minyak. Ia berkata, bagaimana aku bisa merasa kenyang, sementara rakyatku kelaparan? 3. Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, karena kenyang membuat badan berat, hati keras, menghilangkan kecerdasan, dan melemahkan ibadah. 4. Sufyan ats-Tsauri, seorang ahli zuhud besar, beliau berkata, jika engkau mampu, janganlah engkau kenyang, karena kenyang akan menghalangimu dari banyak ibadah. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa lapar yang dijaga bukan kelemahan, tetapi sumber kekuatan spiritual. Menjaga batas kenyang. Islam tidak pernah melarang makan, bahkan menganjurkan menikmati rezeki halal yang diberikan Allah. Namun, batasannya jelas, tidak berlebihan. Rasulullah mengajarkan prinsip sederhana namun penuh hikmah. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih banyak, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah standar emas dalam menjaga perut. Dengan porsi seimbang, tubuh sehat, hati tenang, dan ibadah tetap ringan. Terapi spiritual mengikis syahwat perut. Untuk benar-benar mengikis syahwat perut, Imam Al-Ghazali menawarkan jalan mujahadah perjuangan melawan hawa nafsu. 1. Mengingat akibat kenyang. Setiap kali nafsu makan menggebu, ingatlah bahwa kenyang melahirkan malas, sakit, keras hati, dan menjadi jalan setan. 2. Mengganti kelezatan dunia dengan kelezatan akhirat. Bayangkan kelezatan surga yang kekal, dibandingkan makanan dunia yang sebentar. 3. Bersyukur dengan sedikit. Nikmati makanan sederhana dengan penuh syukur. Sebab nilai makanan bukan pada jenisnya, tetapi pada niat yang menyertainya. 4.
Bergaul dengan orang zuhud, duduk bersama orang yang sederhana akan mengajarkan kebijaksanaan dalam makan dan minum. 5. Memperbanyak puasa sunnah. Puasa bukan hanya ibadah wajib di bulan Ramadan, melainkan latihan berulang sepanjang tahun. Dengan puasa, perut terbiasa lapar, dan hati terbiasa khusyuk. Penutup, jalan menuju kebeningan hati. Akhirnya, dari seluruh uraian Imam Al-Ghazali, kita belajar bahwa kenyang berlebihan adalah musuh kebeningan hati, sementara lapar yang dijaga adalah kawan kesucian jiwa. Kenyang menutup jalan ilmu, lapar membuka pintu hikmah. Kenyang melahirkan nafsu, lapar melahirkan kesabaran. Kenyang membuat hati keras, lapar membuat hati lembut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, makan dan minumlah dengan nikmat, sebagai balasan atas apa yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang lalu. Quran Surat Al-Haqqah 24. Ayat ini memberi pesan, bahwa makanan sejati adalah jamuan akhirat. Maka, jangan habiskan hidup dengan memuaskan perut, tetapi gunakan lapar untuk menumbuhkan iman. Imam Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan kalimat penuh makna. Barang siapa mampu menahan lapar, ia akan mampu menahan nafsu. Barang siapa mampu menahan nafsu, ia akan mampu meraih makrifat. Dan barang siapa meraih makrifat, maka Allah bukakan baginya pintu surga di dunia sebelum surga di akhirat. Kesimpulan utama. 1. Kenyang berlebihan adalah celaan, karena menjadi pintu penyakit jasmani dan ruhani. 2. Lapar yang dijaga adalah keutamaan, karena melahirkan khusyuk, kesabaran, empati, dan kejernihan hati. 3. Syahwat perut adalah pangkal syahwat, maka siapa yang mampu menundukkannya, akan lebih mudah menundukkan syahwat lainnya. 4. Terapi syahwat perut adalah mujahadah, melalui puasa, mengurangi makan, bersyukur dengan sedikit, dan selalu mengingat akibat kenyang. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri nasihat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, jelaslah bagi kita bahwa kenyang berlebihan bukanlah kemuliaan, melainkan ujian yang dapat menjatuhkan manusia pada penyakit lahir dan batin. Sebaliknya, lapar yang dijaga dengan niat ibadah adalah jalan menuju kejernihan hati, kelembutan jiwa, ketajaman akal, dan kedekatan dengan Allah. Hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan hanya demi memuaskan perut. Dunia terlalu kecil bila dibandingkan dengan nikmat surga yang abadi. Maka, marilah kita belajar menundukkan syahwat perut, agar hati kita lapang, ibadah kita ringan, dan hidup kita penuh keberkahan. Doa dan harapan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang cukup dengan sedikit makanan, yang hati kami Engkau terangi dengan cahaya iman, yang Engkau bukakan pintu hikmah dan makrifat. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan syahwat, lindungilah kami dari banyak bicara yang sia-sia dan dari banyak makan yang melalaikan. Anugerahkan kepada kami hati yang khusyuk, jiwa yang qanaah, dan hidup yang penuh keberkahan. Semoga dengan menjaga syahwat perut, kita dapat menjaga hati. Dengan menjaga hati, kita dapat menjaga iman. Dan dengan iman, semoga Allah mengantarkan kita menuju surganya yang abadi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.